saya memakai kaos Anies ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Kemarin kebetulan saya ketemu dengan rekan-rekan SD saya dulu. Jadi 40 tahun lebih yang lalu itu teman sekolah. Jadi kemarin bertemu di satu tempat, kemudian mengkritik saya. Ya, begini kritiknya, bro, kamu netral saja dalam peta politik atau ngobrol politik gitu. Artinya dia menengarai saya cenderung pada sosok tertentu yang mungkin yang dimaksudkan ya kaos yang saya pakai ini Anies Rashid Baswedan. Kemudian saya jelaskan bahwa ya kita harus mendidik diri, kemudian ya kalau bisa mempengaruhi masyarakat, mempengaruhi dalam pengertian baik ya, bagaimana cara memilih pemimpin gitu ya. Saya ungkapkan bahwa prinsip saya sangat sederhana. Jadi saya menggunakan tapis, apa namanya, kalau bahasa Jawa itu ayaan ya, untuk memilih pemimpin itu dengan kriteria sebagaimana diwariskan oleh Soekarno dulu, yang bahkan menurut saya ini belum diterapkan oleh pemimpin partai yang kebetulan menjadi anak kandung Soekarno, yaitu pemimpin itu harus punya wawasan, punya gagasan, punya tujuan untuk satu, memandirikan ekonomi. Jadi ekonomi harus mandiri, kemudian berdaulat secara politik dan berkepribadian dalam berbudaya. Ini warisan Soekarno yang kita kenal dengan Trisula. Nah, terus kenapa Anies begitu ya? Anies, begitu saya menjelaskan kepada teman saya, itu hanya sebagai konsekuensi logis dari prinsip yang saya pakai. Saya cukup mandiri untuk menentukan siapa yang saya pilih. Saya tidak terpengaruh bahkan oleh Anies sekalipun. Maksudnya kalau misalnya Anies berkampanye ABCD dan sebagainya, saya tidak terpengaruh itu. Saya punya cara menentukan pemimpin yang nanti bisa mewujudkan, minimal punya keinginan untuk mewujudkan apa yang dulu diwariskan oleh Soekarno tentang Trisula tadi ya. Jadi pemimpin itu harus cerdas, pemimpin itu harus berintegritas, pemimpin itu harus beretika. Nah, kalau tiga-tiga ini kebetulan melekat pada diri Anies, ya ini sebagai konsekuensi saja bahwa saya harus memilih Anies begitu ya. Tapi kalau misalnya tiga kriteria ini tidak ada pada Anies, tentu saya tidak akan pilih Anies. Kalau tiga kriteria ini misalnya melekat pada, mohon maaf ini agak bercanda, mohon maaf Mbak Tesi ya. Kalau misalnya tiga kriteria itu ada pada diri Tesi atau mungkin siapa pelawak sekarang, saya kurang mengikuti media massa entertainment ya. Misalnya ada pada siapa pelawak sekarang ini? Misalnya ada pada seorang pelawak, ya itu yang akan saya pilih kalau dia cerdas, berintegritas, beretika. Bahwa untuk sementara ini saya lihat tiga kriteria itu ada pada Anies, itu hanya konsekuensi logis dari prinsip yang saya terapkan. Nah, saya kira itu bisa berlaku untuk rakyat atau masyarakat untuk menentukan pilihan maupun partai sebetulnya. Dan kemarin kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh partai-partai itu, menurut pandangan saya mengabaikan hal itu, tidak menggunakan tapis yang bagaimana menghasilkan seorang pemimpin yang memenuhi kriteria
apa yang diwariskan oleh Insinyur Soekarno sebagai bapak proklamator, itu yang mampu mewujudkan punya kapasitas untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri secara ekonomi, berdaulat secara politik maupun berkepribadian dalam berbudaya. Itu jawaban saya kepada teman saya ya. Ya itu siapapun boleh tidak sepakat, tapi saya menganggap prinsip tersebut menurut saya itu penting untuk rakyat Indonesia ke depan, sehingga rakyat dalam menentukan pilihan itu punya kemandirian sikap, tidak terpengaruh oleh janji-janji politik apapun, siapapun ya. Dan yang kedua, kenapa saya menggunakan kaos Anies Rashid Baswedan ini, saya menyambut gembira kalau seandainya Anies berniat mendirikan partai, entah apa namanya partai yang mau didirikan, tetapi bagi saya integritas, kecerdasan dan etik yang sementara ini saya lihat ada pada diri Anies, itu saya kira akan membawa angin segar perpolitikan Indonesia ke depan ya. Jadi tidak lagi politik itu bersifat transaksional yang sangat dangkal ya. Ya nanti misalnya Anies sebagai ketua umum partai ya bisa sebagai partner saya, karena saya kan juga mengklaim sebagai ketua umum Partai Buzzer Konstitusi, meskipun sampai saat ini keanggotaannya tunggal. Saya merangkap sebagai ketua umum sekaligus anggota. Misi saya selalu mengobrolkan tentang apa yang diangan-angankan oleh para pendiri bangsa. Nah, saya menilai Anies itu sepertinya memenuhi kualifikasi untuk juga sebagai penyambung lidah. Tidak hanya lidah, barangkali kalau dia punya otoritas itu mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Salam konstitusi.